Bapak Ibu yang saya hormati, yang hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menapakur diri dalam sebuah rencana kepentingan jangka panjang tentang bagaimana wujud Indonesia masa depan, wujud Jawa Barat masa depan, dan wujud seluruh kabupaten kota masa depan, dan seluruh kelurahan dan desa masa depan yang dipimpin oleh para kubu dan para lurah. Yang saya hormati Pak Mendagri yang hari ini hadir, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian juga yang mewakili Menteri Bappenas, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan musrembang bukanlah kegiatan ritual administratif, tetapi meletakkan kata dalam angka dalam makna. Karena kata tanpa angka adalah rangkaian dari kekacauan administratif, sedangkan angka tanpa makna adalah rangkaian akuntansi yang hanya berakhir pada pemeriksaan BPK di target utama adalah WTP. Saya memahami pembangunan para hadirin semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tadi sudah disebutkan semuanya oleh Pak Ketua DPRD. Dan sangat istimewa pada hari ini juga kita dihadiri oleh sewesiwi siwila lawangi sekeseler pajajaran, baik anu ngau di Sumedang, au ngau di Cirebon, dan anu ngau di Sudut di Kuningan. Sisa peradaban yang masih tersisa, yang memiliki garis genetika, yang hari ini masih ada, yang mungkin Bupati Bogor gelisah karena tidak ada sekeseleran mau di Bogor dalam bentuk kasultanan atau kasepuhan. Tapi masih ada Pak Bupati, yaitu sekeseler yang ada dalam kasepuhan-kasepuhan yang terhampar di wilayah Banten, wilayah Bogor, wilayah Sukabumi, wilayah Cianjur sampai Garut. Saya akan bicara tentang perspektif kebudayaan. Ada 3 kerangka berpikir tentang sejarah keberadaban masyarakat Sunda yang terdiri dari Sunda Kulon, Sunda Kidul, Sunda Tengah, Sunda Wetan, dan Sunda Kaler. Yaitu ada 3 variabel ideologi dan politik. Yang pertama, awalnya adalah variabel kasepuhan. Variabel kasepuhan itu adalah cita-cita peletakan kerangka dasar tentang politik zaman itu yang mengembangkan ajen Tritamtu sebagai sendi dasar pembangunan kepemimpinan. Kemudian berkembanglah titah Sri Baduga bernama ajaran Siliwangi. Ajaran Siliwangi itu sesungguhnya ajaran yang memadukan tentang manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil dalam kaidah Islam, rawayan jati dalam kaidah Sunda, bahwa manusia Siliwangi itu adalah manusia yang bersatu dengan tanahnya, manusia yang bersatu dengan airnya, manusia yang bersatu dengan udaranya, manusia bersatu dengan panas mataharinya. Kebersatuan itu naik pada tingkatan yang kedua, yaitu persenyawaan. Persenyawaan naik ke tingkatan yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan naik ke tingkatan yang keempat adalah ketiadaan. Tingkatan yang pertama bersatu itu sifatnya material. Tanah, air, udara, matahari secara material disatukan, maka dia akan melahirkan kehidupan. Cara bersatunya harus simbiosis, mutualisme. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mematikan. Andai kata satu mati itu demi yang lain, andai kata demi yang lain dia memangsa, bukan karena keserakahan, dia ada karena ekosistem yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Maka sesungguhnya dalam filsafat dasar ini Teh Rike dan Kang Dede serta Teh Jihan, itu kita bicara tentang filsafat dasar dunia. Pasti dunia terbelah dalam 2 filsafat.
yang satu barat, yang satu timur. Barat mengajarkan apa? Barat mengajarkan belium contra omnibus, bahwa manusia satu sama lain itu saling menaklukkan, bahwa hubungan manusia dengan alam itu saling menaklukkan. Alam ditaklukkan, dieksploitasi, alam ditaklukkan, dieksploitasi, maka lahirlah revolusi industri. Dari revolusi lahirlah industrialisasi, dari industrialisasi lahirlah kolonialisme, dari kolonialisme lahirlah kemerdekaan, dari kemerdekaan lahir lagi revolusi industri kedua, lahir ke revolusi kedua kapitalisasi yang berbungkus kesejahteraan dengan model pendekatan orang kaya boleh terus kaya, tapi syaratnya dia harus bayar pajak yang tinggi. Negara memungut pajaknya, pajaknya dikontrol oleh demokrasi dengan trias politika. Trias politika membagi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah kemakmuran. Maka pajak itu harus melahirkan sistem negara yang menjamin orang miskin punya rumah, orang miskin punya sekolah, orang miskin punya harapan masa depan, ada jaminan kesehatannya, orang miskin punya jaminan hari tua, meski dia nganggur negara tetap menggajinya. Gaji ini diperoleh dari siapa? Dari kaum kapitalis yang membayar pajak dengan mahal pada negara. Negara mendistribusikan untuk melindungi mereka dari cengkraman kapitalisme itu. Apakah kapitalisme melahirkan kemakmuran? Melahirkan keadilan, melahirkan lahir negara-negara besar dan raksasa yang hari ini sedang berhadapan dengan apa? Komunisme yang kapitalisme, yaitu Tiongkok. Nah, kemudian di wilayah timur dia berkata pada apa? Kita dengan alam tidak bermusuhan. Kita dengan alam adalah saudara. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan tanah karena kita dari tanah. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan air karena kita dari air. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan udara, menaklukkan udara karena kita dari udara. Kita tidak mungkin menaklukkan matahari karena kita bagian dari matahari itu sendiri. Maka dia adalah persenyawaan. Seluruh persenyawaan itu masuklah nilai yang namanya ruh. Ruh itu mengajarkan rububiyah. Rububiyah itu mengajarkan penghambaan. Maka manusia yang bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan mataharinya, dialah manusia yang menghamba pada Tuhannya. Melalui apa? Melalui penghormatan pada tanah, air, dan udara. Nah, kenapa? Karena Tuhan disembah oleh kita. Melalui apa? Melalui kita yang dihadirkan di muka bumi. Tak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tak memahami matahari. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak memahami air. Kau tidak akan bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami udara. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami tanah. Kenapa? Karena seluruh rangkaian peristiwa material itu, kata kaidah Islam, dia dalam setiap hari bertasbih pada Allah. Dia berkata la ilaha illallah, maka air la ilaha illallah, maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Nah, seluruh kerangka itu dalam kaidah Sunda, mau timur, mau barat, mau kulon, mau wetan, mau tengah, itu sama Siliwangi. Ajarannya apa? Ajarannya sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salonggak, tara pagirang kirang tampian. Karena itu sarendeg, saigel, maka dia ada kalimat tiga, ada kalimat satu yang direndegkeun, dua yang diigelkeun, yang ketiga anu ngarendegkeun jeung ngigelkeun. Kemanunggalan itulah yang disebut dengan insan kamil. Maka kaum insan kamil, kaum rawayan jati, kaum manusia Indonesia, dia tidak pernah sama sekali mengakui apa yang dia lakukan. Kalimatnya apa? Hirup syukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak sapen pola, sadaya kersaning Gusti. Kata Kiai, Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, itu Pak Iwan mengatakan, itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau kerangka pembangunan seperti ini, apa sih yang dicita-citakan oleh saya? Saya selalu berurai air mata. Kenapa? Yang dicita-citakan adalah mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran Siliwangi, bukan ajaran kemusyrikan. Mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran titah penciptaannya, bahwa dia adalah segenggam tanah yang tercipta saat Allah sedang tersenyum. Maka mengembalikan kembali pada ekosistem.
dalam pembangunan modern mengembalikan tanah Sunda pada go green. Yang ada cuman beda, yang satu berdasarkan keyakinan, yang satu berdasarkan proyek. Go green itu proyek. Nah, karena ini yang dibangun, maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarik jengte benang diurus saya jadi Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak. Nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunang jalan kabupaten ngama ka aing ari sia. Kunang teu ngama kabupaten. Kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya, bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Aing mau digawe dikritik.
hadapi karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi sili bagi seket seler Pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjir di lembur nasional. Berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Jadi karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun sabar ribu kajian. Tahu Pak? Ya. Silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintahan ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayat dunia serapret nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go-green itu. Itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo Wali Kota Weto wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin Pak. Saya akan diajak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, orang Sunda mah turut munding. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda kene. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa turut munding? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai deg beres, Pak. Nanti juga ngomong kabeh, "Jek aing." Nanti ada teman kita yang sahabat kita nanti ngomong, tete babaturan aing, wanian, diajar silat nadi aing. Orang Sunda. Kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuh turut mending nanti rame. Dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai, siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang beri pada rakyat, Pak. Melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial. Dan itu demokrasi terbuka, Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri. Nah, kalau seperti itu kita harus merangkap pada apa? Pada nilai, value. Pembangunannya bagaimana? Dimulai dari reboisasi hutan. Kenapa? Sumber mata air. Kenapa? Ini masa depan, Pak.
Kenapa? Gak akan ada industri di Cirebon, gak akan ada industri di Indramayu, gak akan ada industri di Subang, gak akan ada di industri di Kerawang, gak akan ada industri di Bekasi, di Purwakarta, di Bogor, kalau hulu sungainya tidak diselamatkan. Kalau aliran Cimanuk, Tarum Timur, Tarum Barat, dan seluruh aliran sungai di Jawa Barat yang bermuara pada gunung-gunung yang ada di Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor tidak tertata, tidak terjaga, termasuk Kabupaten Majalengka. Kenapa? Kehancuran di gunung akan berdampak pada kehancuran di wilayah lembah pendataran. Maka konsepnya gunung kudu awian, lekop kudu balongan, lembah kudu sawan. Itu konsep Tritangtunya Tatar Sunda, ajaran Karuhun yang mengajarkan tentang bagaimana Tatar Sunda dibangun dalam kerangka itu. Siapa yang menerjemahkan sistem pembangunan Kanjeng Prabu? Walanda. Walanda menjelaskan dalam apa? Satu, di daerah gunung rakyatnya harus tetap kerja agar dia tidak mengambil hutan dengan pohon-pohonnya. Dibuatlah yang disebut dengan sabuk hijau. Sabuk hijau itu berbentuk apa? Perkebunan teh. Itu menjaga kemakmuran di wilayah gunung. Disebutlah sabuk hijau. Nah, sabuk hijau ini itu menjaga ekosistem pegunungan. Nah, kemudian sabuk hijau ini juga menjaga aliran sungai. Maka Belanda membangun Tarum Timur, Tarum Barat, Bendungan Walahan, dan berbagai bendungan estetik yang sampai hari ini masih kokoh. Dibuatlah jaringan. Kata Belanda itu, kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka gunakanlah sungai sebagai jaringan transportasi. Itu Belanda. Maka dibuatlah rencana perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta cukup lewat Tarum Timur dan Tarum Barat, nanti masuknya kemudian ke Kalimalang. Karena kalinya salah bernama Malang terjadi. Karena Kalimalang harusnya Kalimujur. Ini konsepsinya. Nah, konsepsi itu maka dipadukanlah. Maka listrik yang harus berkembang di Jawa Barat adalah pembangkit listrik tenaga air. Maka diterjemahkan setelah itu oleh Bung Karno, lahirlah Jatiluhur. Lahirlah ekosistem perairan. Ekosistem perairan maka lahir pada nama Cai. Maka sampai ajaran Kasunanan di Jawa Barat pun Kasunanannya adalah Gunung Jati, tidak pakai nama Arab, tapi nama pohon yang ada di sini. Dari Gunung Jati melahirkan peradaban Jati, lahirlah kayu jati, ukiran jati, pahatan jati, daunnya menjadi ekosistem ekonomi, lahirlah nasi jamlang. Leluhur kita yang tidak sekolah punya multi produk peradaban yang keren. Nah, kemudian ini kan harus diramu dalam sebuah rencana. Tahun 2026 kita mau apa? Terukur. Punya alokasi berapa? Prioritas utama apa yang harus dibangun? Maka saya menerjemahkan dalam kerangka teknis. Jalan kudu lecir, cai kudu ngalir, beteng rakyat kudu buncir, untungna kudu nyengir. Ditambah bahasa heureuy da urang Sunda mah banyol rek di Cirebon rek Indramayu kudu heureuy na kanjut kudu ngacir. Apakah kanjut itu bahasa porno? Tidak, itu bahasa cawoka. Cawoka itu apa? Bahasa orang Sunda yang blak-blakan, orang Cirebon yang blak-blakan, ngomong sapokna ngatek sacrek. Nah, maka kanjut bisa dirubah menjadi bahasa yang multi event dan produk. Satu, ketika kanyut dipakai tempat uang jadilah kanyut kunang. Itu kanyut. Ketika menghadapi orang yang penakut, maka orang Sunda nyebut siga kanyut dina punung. Maka ketika menghadapi orang yang pemalu, maka kanyut dina tarang. Ketika menghadapi orang yang malas, laer kanyut. Ketika menghadapi perempuan nakal, hamur kanyut. Ketika menghadapi wanita hamil, were, kanyut, sederhana. Makanya orang Priangan yang Cianjur jangan ngukur gayanya Cirebon, nggak boleh. Kenapa? Beda. Di Subang aja ada Subang Kasomalang, ada Subang Pamanung, kan beda gaya.
tapi rasa sama. Nah, di sini ini dulu satu, infrastruktur jalan harus terkoneksi. Infrastrukturnya apa? Satu, jalan tol pemerintah pusat. Nanti juga ada investasi provinsi, ada investasi pemerintah kabupaten kota. Dan harapan saya ke depan itu jalan tol itu adalah menjadi jalannya investasi, bukan orang lain yang punya. Harapan saya kita yang punya. Kenapa? Orang lewat di jalan itu makin lama pendapatannya masuk lagi daerah, maka nanti Bank Jabar investnya di jalan tol yang strategi, jalan tol di Bandung. Itulah investasi ke perusahaan yang bangkrut, jaminan bohong. Kalau kurang ya jadi sekolah, kemudian buta huruf, bisa jadi haji 4 kali dagang di pasar, dagang daging, make rasa tak bisa katipu. Salah kena beger deui ka pami. Make rasa. Make mana? Nah, ini terkoneksi, maka terkoneksi jalan nasional, jalan tol nanti ke jalan nasional, jalan provinsi nanti jalan kabupaten jalan desa. Maka perencanaannya harus terkoneksi, Pak, tidak boleh masing-masing. Nanti desa bangun mana, provinsi kabupaten bangun mana, provinsi bangun mana. Bila perlu perencanaannya bareng, bangun jalan provinsi di sini, koneksikan dengan jalan kabupaten di sini, koneksikan dengan jalan desa di sini. Itulah disebutnya hari ini perlu berkumpul antara bupati wali kota masing-masing berdiskusi agar terjadi konektivitas itu. Jangan sampai setelah jalan tol, jalan provinsinya jelek, setelah jalan provinsi, jalan kabupatennya jelek, setelah jalan kabupaten, jalan desanya jelek, terkoneksi, terblok. Tuh. Nah, kemudian provinsi akan menyelesaikan apa? Tahun 2027 jalan provinsi ditargetkan 100% selesai. Setelah itu apa dari provinsi? Kita akan mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Kita akan mengintervensi jalan-jalan desa apabila kabupaten dan desanya fiskalnya rendah. Di mana itu? Wilayah gunung. Kenapa wilayah gunung? Tidak ada pendapatan seperti wilayah industri. Harus dilindungi mereka. Harus, kenapa? Karena orang gunung harus mendapat keadilan fiskal. Kenapa mendapat keadilan fiskal? Dia menghasilkan oksigen, karbon, dia menghasilkan air. Airnya dinikmati oleh orang utara. Ini harus muter karena awan juga begitu. Hujan turun di gunung, airnya tetap lari ke muara. Alam begitu. Dibuat nanti siklus di situ. Nah, kemudian ditata di seluruh Jawa Barat ini, wilayah gunung itu harus menjadi pusat peradaban pertanian, pusat peradaban kehutanan, pusat peradaban rumah bambu, pusat peradaban sumber-sumber mata air yang jernih. Ditata nanti bangunannya terkoneksi dengan baik, sistem pendidikannya dibenahi menuju ke arah kepariwisataan. Anak-anaknya berlatih ilmu kepariwisataan. Untuk apa? Agar nanti aliran orang Cirebon, aliran orang Bekasi, aliran orang kota Bekasi, aliran orang Jakarta, sebagian dari Bogor bisa bersama-sama. Dua hal ketika Sabtu Minggu, dia pasti pergi ke gunung dan pergi ke laut, sudah. Tetapi semuanya, gunungnya di Jawa Barat, lautnya di Jawa Barat. Tapi yang piknik harus yang punya duit. Jangan alasan studi tour, karena itu yang miskin piknik tambah miskin. Ini kan. Nah, setelah jalan nanti kita koneksikan lagi, air mengalir, maka irigasi harus tertata. Makanya harus tertata. Saya kemarin ngomong sama kepala PSDA, curhat ke saya. Selama ini saya jadi kepala PSDA belum pernah dapat alokasi anggaran provinsi, rata-rata pakai DAK. Saya hanya anggaran rutin saja. Nah, hari ini baru dapat alokasi hampir 200 miliar dari provinsi. Nanti terintegrasi. Nah, kemudian seluruh daerah aliran sungai dan jalan yang ditata ini harus mengarah pada yang berikutnya, estetika. Jalannya estetik, kemudian jembatannya estetik, lengkungan-lengkungan pengaman jalannya estetik, saung-saung sawahnya estetik, kemudian rumah-rumah dinas pengisi penghuni, penjaga aliran sungainya estetik, penjaga danau-danaunya estetik. Maka perspektif yang kedua hari ini adalah
Bapeda harus punya catatan berapa ribu jumlah mata air di Jawa Barat, sumbernya dari mana, berapa ribu embung, berapa ribu danau, berapa ribu setu, kata orang Bekasi. Diidentifikasi untuk apa? Segera ditata, sertifikatkan menjadi milik negara. Hati-hati kalau tidak segera disertifikatkan. Besok pengusaha datang ke situ, ada hotel, kemudian ada danau, maka dia pagar, dia klaim itu adalah danau dia. Ini aset, Pak. Anggarkan yang cukup. Nah, ini ditata, kemudian nanti bikin desain-desain bagaimana penataan irigasi, saung-saung irigasi, saung sawah. Saya ingin ada konsepnya. Untuk apa? Hamparan Jawa Barat, hamparan Tanah Sunda adalah hamparan bumi Katulistiwa yang terpancar dengan siliwanginya, yang terpancar dengan tata estetikanya. Kan seperti itu. Tetapi ketika mengalami pertumbuhan, tata ruangnya jaga. Jangan sampai ketika diserbu pariwisata mengesampingkan aspek tata kelola tata ruangnya, menyampaikan aspek-aspek perlindungan lingkungannya. Kan kacau. Kenapa kekacauan terjadi? Puncak itu adalah gambaran, dan Cianjur gambaran kekacauan dalam pengelolaan tata ruang. Rapat paripurna DPD yang kami hormati, sesuai undangan, acara rapat paripurna hari ini adalah ada dua agenda. Agenda yang pertama, pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang: satu, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Yang kedua, penyelenggaraan administrasi kependudukan. Agenda yang kedua, pendapat gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang: satu, perubahan Ranperda Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan dua adalah pembinaan kepada badan usaha milik daerah. Untuk pelaksanaannya kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah acara yang kami sebutkan tadi Bapak dan Ibu setujui? Terima kasih. Interupsi pimpinan. Mangga yang interupsi. Doni Maradonota Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan. 9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara praksi, kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada tiga trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika. Harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri.
Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur, pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya, pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD. Ya, saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi Ya. dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima Merdeka. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan. Dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi, kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan, hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Pimpinan, masukan dari Pak Sugianto Nangola, pimpinan. Mangga Pak Sugianto. Terima kasih pimpinan. Saya pikir di sidang paripurna ini kita diwakili oleh wakil gubernur. Beliau merupakan gubernur sekarang ini yang hadir di sini. Barangkali beliau bisa menjelaskan apa tadi yang dipertanyakan. Jangan sampai hal yang seperti ini melebar kemana-mana, akhirnya membuat kita tidak kondusif. Saya pikir Pak Wakil bisa menjelaskan di sidang paripurna ini. Terima kasih. Pak Nangola, terima kasih atas masukannya. Pimpinan, Saya pikir fraksi ya, Nasdem. sebentar. Karena tadi fokus pada gubernur, biarkan Pak Wakil Gubernur nanti menjelaskan, tapi bukan untuk yang itu. Kami pimpinan secara formal akan mengagendakan
dan mengundang gubernur pada acara tertentu untuk menjelaskan yang tadi. Supaya kita clear semuanya lebih nyaman. Sekarang kita fokus untuk melanjutkan sidang ini. Izin pimpinan Tia Fitriani dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di Dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasinya jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Tia, usulannya sangat top sekali. Insya Allah Bu Tia, kita akan agendakan dan melibatkan para pimpinan fraksi semuanya. Nanti di Banmus kita akan agendakan dan kita sepakati tanggalnya berikutnya. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.